Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan lagi soal Roh Kudus. Kebetulan ini dalam masa penantian dicurahkannya Roh Kudus ya. Setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, yang akan menuntun kita, murid-muridnya, mengajar kita, membawa kita pada jalan kebenaran. Bapak Ibu, teman-teman semua, banyak sekali orang masih ragu dan berpikir, apakah kalau kita orang Kristen, kita harus panggil-panggil lagi Roh Kudus, minta Roh Kudus datang, ya, minta Roh Kudus datang. Nah, menurut kekristenan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, waktu dia mengucapkan dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadaku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Artinya Tuhan langsung ada di dalam diri orang percaya yang sudah menyatakan percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan itu Roh Kudus atau bukan? Nah, kalau Tuhan itu Roh Kudus, berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri tiap orang percaya sejak orang percaya itu dibaptis. Dibaptis artinya percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sudah mati untuk kita, dan kita dibaptis melambangkan kita matikan semua perasaan-perasaan dan perbuatan kita yang lama. Kita bangkit dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam pimpinan Tuhan. Siapa Tuhannya? Yaitu Roh Kudus. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti, pikir bahwa Roh Kudus itu bisa datang, bisa pergi, bisa keluar masuk. Ya, ini ada perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, benar, Roh Kudus itu keluar masuk. Ya, karena manusia belum boleh dan belum bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Sebelum kematian Tuhan di atas kayu salib, orang masih harus menyembah Tuhan melalui imam besar. Imam besar itu waktu mau masuk ke dalam bait suci, ruang maha kudus, dia juga mesti memenuhi kesucian, standar kesucian yang Tuhan tentukan. Kalau dia tidak suci, dia mati waktu masuk. Karena itu waktu dulu zaman perjanjian lama, nabi-nabi itu harus puasa dulu. Ya, terus mereka harus hidup suci. Lalu di badannya ditaruhin bel. Ya, ditaruhin bel, harus bunyi kelenting, 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 kelenting gitu. Jadi tiap dia jalan puterin tabut perjanjian Tuhan, tabut Allah yang maha suci. Dia harus kedengeran belnya. Kalau belnya nggak kedengeran, ada something wrong. Dia lagi diam berdoa atau dia mati. Makanya itu ada tali sampai keluar yang dipegang oleh asisten imam. Kalau ini nggak bergerak talinya, artinya mati. Jadi mesti ditarik. Nah, itu sebabnya waktu perjanjian lama, Roh Kudus tidak selalu datang. Waktu
imam besar masuk, baru roh Tuhan turun dan berbicara kepada imam dan nabi-nabi Tuhan yang ditunjuk. Ya. Tapi waktu perjanjian baru, waktu Tuhan sudah datang ke bumi, dia mati di kayu salib, darahnya mengucur, saat itu hubungan manusia dengan Tuhan boleh langsung. Itu tandanya waktu itu bait suci dipisahkan oleh 7 lembar kulit binatang. Itu waktu Tuhan mengatakan sudah selesai, tetelestai, dia sudah mati. Itu bait suci batasnya yang dibatasi oleh kulit binatang 7 lapis itu terbelah. Dan mohon diperhatikan Bapak Ibu, terbelahnya itu dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah mungkin dipotong, ini dari atas terbelah ke bawah. 7 yang terbelah dan itu terbuka, menandakan bahwa manusia berdosa, sudah ditebus dosanya, dan boleh langsung berhubungan dengan Tuhannya. Ya, jadi waktu perjanjian baru, waktu orang sudah dibaptis, maka Roh Kudus, Roh Tuhan, otomatis ada dalam hati orang yang percaya dan mengakui Tuhan adalah juru selamatnya. Ya. Jadi bukan kayak perjanjian lama. Jadi kalau ada nyanyian Roh Kudus, datanglah di sini, Roh Kudus udah ada dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu disuruh datang lagi. Kecuali dia bukan anak Tuhan dan belum dibaptis. Dia tidak percaya Tuhan. Maka tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Tapi waktu dia minta Roh Kudus dan dia percaya bahwa Tuhan juru selamat satu-satunya, Roh Kudus akan ada dalam hatinya. Karena kalau kita lihat, aku adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah. Dalam pasal 1, Yahya pasal 1 ayat 13. Firman itu menjelma menjadi manusia, menjadi daging. Siapa dagingnya? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Roh Kudus. Ya, firman yang kudus menjelma menjadi daging. Nah, ini pengertian dalam Tritunggal yang sangat mendalam pengertiannya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, barang siapa menerima Tuhan, berarti dia sudah menerima Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudusnya keluar masuk. Enggak. Ada teman saya ya, konglomerat, dia panggil pendeta dari Singapura, lantas minta ditumpangin tangan. Duk, jatuh, bluk. Terus dia bangun lagi, tumpangin lagi, enak nih badan gue seger nih. Tumpangin lagi, jatuh lagi. Itu namanya mempermainkan Roh Kudus. Hati-hati. Roh Kudus itu roh Tuhan, bukan untuk keluar masuk, bukan untuk enak-enakan, bukan untuk dipermainkan. Kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni dosanya, Tuhan bilang. Ya. Saya akan membacakan Matius pasal 3 ayat 11. Kata Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini ya pembaptis yang bilang. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Kalau Bapak Ibu baca, kasutnya, nyanya itu huruf besar. Kalau huruf besar itu tandanya penulis menghormati siapa nya itu. Nya itu adalah Tuhan, yaitu Yesus. Ianya huruf besar lagi ya.
akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kenapa Roh Kudus dan dengan api? Api adalah sesuatu yang digunakan untuk memurnikan, untuk mensucikan, untuk mengkuduskan yang tidak kudus, yang kotor menjadi suci, yang najis menjadi kudus. Ya. Itu sebabnya kalau orang pertama-tama baru terima Tuhan, dibaptis, seringkali banyak pencobaan, banyak penderitaan yang harus dilaluinya, banyak pergumulan-pergumulan yang harus dijalani. Ya. Tapi dalam pergumulan-pergumulan itu ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, ada Roh Tuhan yang kudus yang memberi pengertian, memberikan hikmat, akal budi untuk keluar dari kesulitan itu, untuk mengatasi masalah itu. Ya, akhirnya setelah lulus, maka dia akan mengerti bahwa Allah itu maha baik. Dia akan mengerti Roh Kudus memimpin, memberikan dia penghiburan waktu dia susah, memberikan dia kekuatan waktu dia lemah, memberikan dia damai sejahtera dan sukacita waktu dia putus asa, dia lemah, letih, lesu. Tuhan beri kekuatan. Nah, inilah fungsi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan keluar masuk. Sekarang pertanyaannya, kalau orang sudah dibaptis tapi masih berbuat hal-hal yang tidak senonoh, dia berdosa apa tidak? Dia merendahkan dan meremehkan Roh Kudus atau tidak? Apakah Roh Kudus meninggalkannya? Tidak. Roh Kudus tetap di dalam dia, tapi Roh Kudus menangis. Roh Kudus mendoakan. Kenapa dia yang sudah menerima Tuhan masih saja bergelimang dengan dosa? Ya. Bukan Roh Kudusnya keluar, bukan. Roh Kudus ada tetap di dalam, tapi Roh Kudus akan memimpin terus, mendoakan terus, menguatkan terus, menghibur terus orang yang sedang mengalami proses. Ya. Sama seperti tukang periuk yang membuat pot kembang dari tembikar. Waktu tembikar atau tanah liat itu dibikin, dia sakit, dibakar, ditekuk-tekuk, dipencet, ditarik, dipencet, ditarik, dibakar lagi. Terus dipoles sampai mengkilap, sampai jadi bagus. Setelah bagus, baru ditaruh di tempat lemari pajangan. Supaya orang lihat semua, oh ini bagus ya. Ciptaannya si pemilik, si pencipta ini bagus. Kita juga begitu, kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan, orang-orang akan melihat, oh ini ciptaan Tuhan yang indah. Tuhan terlihat dalam kehidupan anak-anaknya yang sudah diproses dan sudah dibentuk. Sehingga anak-anaknya ini pasti akan menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi Tuhan yang adalah pencipta kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi dalam renungan sebutir debu di episode yang berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari, makin banyak orang yang dengar, makin banyak orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar dan melakukannya dalam kehidupannya. Tuhan memberkati.